Nah, enggak, nanti saya kirim cara downloadnya ya. Diajarin pula kita ya. Ya iya. Alamak. Ya kalau nggak mau download ya beli di toko buku lah Pak. Beli di toko lah. Ya, Bible ini dulu Injilnya. kita baca ya. Nih, ini kita baca dulu yang versinya LAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan akhiloding dan yang pada akhirnya sesama Kristen mereka baku hantam. Jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen ini ya sama-sama lucu keduanya ya. Padahal ini katanya dua-duanya anak pendeta katanya. Sambungan dari yang pagi tadi saya up. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Karena kamu ngomong itu apa bohong semua. Ini si siapa nih? Enggak, begini. Halbert. Silakan lanjut. Aku kasih tahu ini karena sesuai dengan saya pelajari, karena aku juga ada YouTube dan ini saudara-saudara aku juga ada YouTube. Jadi ini yang aku katakan ini aku bahas semua di YouTube saya. Jadi kalau mau yang lebih jelasnya ya nonton YouTube aku aja. Karena aku tapi punya kalau kita YouTube. tanya Dola gimana, Ari? Ya? Kita tanya Dola gimana? Tanya apa itu, tentang apa? Tanya tadi kah? Tidak usah sudah tanya Dola. Kalau Dola sih banyak salahnya, banyak kayak banyak juga salah, banyak salahnya. Iya, Dola banyak salah. Iya. Iya kan, Dola kan buatan manusia juga, bukan dari firman. Jadi jangan terlalu kalau ilmu tapi Ari pernah pengetahuan. tidak? Ari pernah tidak kalau Ari punya pemahaman begini? Ini kan pemahaman Ari begini, saya sebagai orang Islam ini melihat sangat benar pemahaman Ari. Memang biblika sekali pemahaman Ari ini. Tapi kalau ada Kristen yang lain yang menolak itu, bagaimana tanggapan Ari? Karena pasti banyak mereka menolak karena ini kebenaran, Ari. Kebenaran. Ya, enggak begini. Kalau mereka menolak berarti itu tandanya dia tidak paham firman Tuhan dengan benar dan belum dikasih karunia. Betul. Dan enggak begini juga. Begini orang Kristen juga banyak yang Dongo. Berpendapat bahwa kitab Tanak itu atau kitab Torah itu khusus untuk orang Yahudi. Iya. Itu sebagian besar terutama di Indonesia mereka berpendapat bahwa kitab Torah atau kitab Tanak itu cuma buat untuk orang Yahudi. Itu pemahaman yang keliru. Jadi kalau dibilang kitab Tanak Torah itu khusus untuk orang Yahudi, berarti kau jangan imani kisah Musa tuh, kisah-kisah Nabi kan dari kitab Tanak. Berarti Ari di YouTube juga pengajaran. Jadi enggak begini. Ari di YouTube juga pengajaran. Iya. Pengajaran. Benar. Maksud saya begini, Ari. Memang betul apa kata Ari tadi, memang banyak sekali oten ini mereka salah istilah. Seharusnya yang benar itu adalah tungtri, karena dia kan ada 3 kan, tungtri. Jadi 1 tapi 3 cabang, istilahnya begitu. Tapi kalau tritunggal ini seperti ketempelan. Itu tunggal, tunggal tri. 1 di dalam 3, bukan 3 di dalam 1. Iya. Jadi kalau istilahnya itu tungtri. Iya, tunggal tapi 3 beda sama iya. tritunggal. Kalau tritunggal itu jadi ketempelan itu barang. Kan? 3 dalam 1. Begitu. Makanya kalau istilah Edis itu makan 3 bayar 1, tapi kalau Ari makan 1 bayar 3, 2 sedekah. Yang duanya itu amal. Amal. Iya. Yang tapi kalau paham Edis itu bagaimana menurut Ari? Paham Edis coba luruskan. Edis itu masih keliru dia. Masih keliru. Sama baru
itu juga Tuhan sebagai hamba itu enggak, Edis juga itu tidak mengakui kalau Yesus datang ke dunia ini dalam dua natur, karena semua sekolah teologi, yang sekolah teologi, sekolah Injil, Bayi Injil itu ada mata pelajarannya, ada dibahas tentang duinatur. Itu duinatur. Nah, itu ada di Bible. Jadi Berarti Edis keliru ya? enggak, Edis ini salah. Edis Salah tritunggalnya salah. Salah dia betul. Tritunggalnya salah, baru tidak percaya juga kalau Yesua yang datang ke dunia ini dalam duinatur atau dua sisi. Iya betul. Nah, Salah itu. baru juga kesalahan yang ketiga Edis, Yesua atau Tuhan itu hamba. Memang Tuhan itu hamba dalam kenatural kalau kita lihat dari kemanusiaannya, memang dia hamba, bahkan dia pelayan. Iya. Bukan saja dia hamba, tapi dia juga pelayan dalam kenatural kemanusiaannya. Tetapi Kenatural kalau apa kenetralan? Assalamualaikum Kang Dito. enggak, sisi natural manusianya, atau enggak, beginilah biar cepat Iya, biar cepat. yang lebih tepat itu sisi kemanusiaannya. Jadi dia hamba, Elohim Yesua itu, atau Tuhan Yesua itu dia hamba dan pelayan dalam sisi manusianya, tapi dalam sisi ketuhanannya dia bukan hamba dan bukan pelayan, karena dia sang pencipta sendiri. Luar biasa ya pemahaman Bibelnya Ari ini, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ini belum saya kasih tahu sama Edis. Jadi belum kasih tahu ya. Edis itu belum menjelaskan Elohim ini emang benar ada tertulis di Injil kalau Tuhan itu adalah seorang hamba, tetapi Elohim yang benar itu Elohim itu dia itu hamba, bahkan dia pelayan dari sisi kemanusiaannya. Tapi kalau dilihat dari sisi ketuhanannya, dia bukan hamba dan dia bukan pelayan, tapi dia sang pencipta itu sendiri. Begitu yang benar. Berarti Yesua itu sang pencipta, dia yang menciptakan ibunya untuk melahirkan dia. Apa? Coba. Dia itu kan yang dia kan firman hidup atau Torah hidup. Iya, betul, hidup. Betul, dia firman hidup. Yang apa? Dia sendiri, Yahweh sendiri, tapi pelan-pelan kita kan, Bang Abiu ya. Begini saya kasih tahu kan yang masuk ke dalam rahim Maria itu Roh Kudus. Roh Kudus itu Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu adalah roh sang pencipta sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria. Nah, itu yang lahir ke dunia ini. Berarti begini. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus itu turun menyerupai burung merpati. Betul? Iya. Berarti yang menghamili Maria itu burung itu. Enggak begini kalau begini. Kalau Roh Kudus itu suka-suka Tuhan, bisa dalam wujud burung merpati, bisa dalam wujud udara, wujud gas. Ya suka-suka Elohim lah. Iya, jadi suka-suka, jangan kita berpikir kalau Roh Kudus itu Ruach HaKodes itu nama aslinya itu Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu jangan kita berpikir bisanya dalam wujud merpati aja. Ruach HaKodes itu bisa dalam wujud semaunya Tuhan, mau dalam wujud udara, dalam wujud angin, dalam wujud apapun. Kalau jadi dalam wujud merpati itu salah satu perwujudannya. Tapi
Roh Kudus itu bisa dalam wujud-wujud yang lain loh. Bahkan di dalam diri kita manusia yang beriman itu ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus lah yang mengendalikan diri kita sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Lanjut Bang, Kang Dito mau tanya-tanya sama Ari. Terjelas sekali nih Iya, Ari, begitu. luar biasa. Jadi Pak Anas Kristen di bawah itu dia menjelaskan memang yang sesuai biblika itu kan. iya, Cuma oten-oten di bawah ini begini Kalau- Ari. Memang rata-rata ini oten-oten ini mereka tidak berani berbicara seperti ini kalau Edis itu salah, tapi kalau Ari itu saya jempol karena Ari tidak pernah rasa takut karena Ari berpikir ini adalah kebenaran. Iya, Benar tidak begini ya? bahkan Bagaimana? Kalau Edis itu, mudah-mudahan Edis dengar ini ya. Kalau Edis itu polanya bukan ke Ibrani dia. Bilang bilang teman-teman rekam kasih dengar sama Edis nasihat dari Iya, saya Ari bilang begitu. teman-teman rekam kalau Edis itu pola kekristenannya itu ke Yunani dia, bukan ke Ibrani. Padahal umat Kristen di seluruh dunia, baik itu Katolik, Protestan, Mesianik, pokoknya Kristen apa aja lah, Advent, itu pola yang benar itu ke Ibrani bukan ke Yunani. Jadi Edis TV ini masih polanya ke Yunani dia. Pola kekristenannya ke Yunani karena Berarti sesat atau tidak itu? Enggak, kenapa? Keliru. Kenapa? Keliru. Karena dia Edis masih menyebut nama Allah dan nama Yesus. Padahal di kitab aslinya Tanak dan Berkadasa tidak ada. Di kitab Tanak dan Berkadasa tidak ada nama Allah dan nama Yesus, adanya Yahweh Yesua Amasya. Jadi pola Edis TV itu pola Yunani, masih pola ke Yunani. Jadi pola kekristenan, pola Kalau Pak kekristenan di Bombom, seluruh kalau dunia, Pak Bombom, baik itu coba Katolik, kalau Pak Bombom, Kristianik. Pak Bombom bagaimana tanggapan Ari tentang Pak Bombom biar Kalau dia dengar. Pak Bombom juga masih Yunani. Oh, keliru juga. Jadi enggak yang di TikTok, yang live di TikTok itu 95% polanya masih Yunani. Berarti Semuanya keliru itu. semua. Ya keliru semua karena polanya salah, akar kekristenannya salah. Oh, Harusnya mata harusnya bisu. gimana? Polanya salah, Harusnya polanya iya, ke betul, Yunani salah. masukkan Dito. Ya berarti Jadi, harusnya dari pola yang Yahudi benar, ya? pola yang benar bukan saja di Indonesia, pola yang benar Kristen seluruh dunia itu ke Ibrani, bukan ke Yunani. Oh, jadi Ibrani itu Yahudi ya? Jadi enggak, kan kitab Tanak dan Berkadasa itu kan milik Yahudi, dan kitab Tanak dan Berkadasa itu kitab PB dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita punya di Indonesia, bahkan seluruh dunia, itu hasil terjemahan dari Tanak dan Berkadasa, Pak. Itu banyak orang Ya, Kristen nggak jadi tahu. harus ngikutin Yahudi kan? Iya, Pak, karena pusat kekristenan ke seluruh dunia itu Yahudi, Pak. Pusat kita ke Yahudi, kalau Islam Arab. Oh gitu. Ah. Lalu kenapa Yesus ngajarin di Wahyu 3 nomor 9? Orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan melainkan berdusta? Kalau pusatnya Islam itu Arab, kalau pusatnya Ya, coba Bang Arianto baca Wahyu 3 nomor 9 itu. Itu gimana? Kenapa Yesus ngomong orang yang menyebut dirinya Yahudi tapi bohong itu disebut jemaat setan? menyebut Yahudi tapi bohong. Iya, orang yang ngaku Yahudi dong. Jemaat setan itu. Wah, enggak, berarti mana coba ayatnya, di mana coba? Makanya Wahyu Pak, 3 nomor 9. makanya Pak, Bapak baca Bible apa? Makanya Pak, biasakan pakailah terjemahan aslinya sesuai dengan kitab aslinya, Pak. Karena kalau di terjemahan LAI dan yang lainnya itu bukan saja nama Tuhannya yang salah, tetapi ada juga kata-kata di dalam, kalimat-kalimat di dalam Bang? yang keliru, tidak sesuai dengan aslinya, Pak. Oke, gini Mbak Peta. Mbak Peta kah? Pak Pita. Abang, coba baca dulu itu kitabnya Abang itu yang katanya bahasa Yunani apa bahasa Ibraninya.
Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9 coba. Kak, kalau Bapak Kristen apa Pak Kang Dito? Saya Katolik dulu. Oh, Katolik. Iya, kan ini aku kasih tahu ya, kan Injil yang dipunya orang Katolik kan itu terjemahan dari Tanak dan Berkadasa juga, Pak. Nah, Apa itu terjemahan dari kitab Tanak dan Berkadasa juga. Jadi polanya juga harus ke Ibrani, jangan ke Yunani. Oh iya, kalau Yunani pagan ya, dewa-dewa Pak, ya. Injil saya kasih tahu ya, Injil yang dipakai orang Katolik seluruh dunia itu hasil terjemahan dari Tanak dan Berkadasa. Memang pendeta-pendeta pendeta-pendeta ini jarang kasih tahu di gereja. Ya tapi Anda pakai Bible apa? Itu, Pak, saya kasih tahu ya. Injil di seluruh dunia itu, Pak, saya kasih tahu ya, Injil di seluruh dunia, bukan saya di Indonesia, Injil di seluruh dunia itu hasil terjemahan dari kitab Tanak dan Berkadasa, Pak. Jadi kita harus berpatokan ke Ibrani, bukan ke Yunani atau Arab. Paham ya, Berarti Pak? ortodok salah. Ya. Jadi Injil Ortodok kan kita pakai itu bahasa Yunani. Injil kita itu, Injil Tanak dan Berkadasa itu milik Yahudi loh. Jadi itu untuk seluruh bangsa di dunia, bukan cuma orang Ya makanya Yahudi. kalau untuk Yahudi, Bang Arianto, apakah orang Kristen harus jadi Yahudi rohani? Enggak, iya, ya Yahudi maksudnya begini, Pak. Yang kita ikuti itu ajarannya, firman Tuhannya, tapi adat istiadatnya atau kebudayaannya kita tidak usah ikuti. Adat istiadatnya atau budayanya kita tidak perlu ikuti, tapi yang kita ikuti firman Tuhannya yang kita ikuti. Tetapi Nah, adat firman Tuhannya bahasa istiadatnya, apa? hah? Bahasa apa firman Tuhannya? Ibrani, Pak. Jadi kita Wahyu ada yang bahasa Ibrani. Iya, Oh, Wahyu. kayak mana itu? Wahyu kan itu di perjanjian baru, Pak. Iya. Bahasa apa? Iya, aslinya itu Berkadasa berbahasa Ibrani. Bahasa Bapak pernah Ibrani. dengar Berkadasa itu kitab orang Yahudi, orang Israel yang berbahasa Ibrani. Emang ada orang Israel Kristen? Aduh, Pak, Kristen Mesianik. Mesianik abad 19 terakhir. Aduh, Pak. Jadi kalau menurut Bapak itu orang Yahudi itu beragama apa, Pak? Coba. Yahudi ya Judaism, kan keturunan Yehuda. Iya, keturunan Yahuda. Tetapi kita kan apa cabang-cabangnya, Pak? Ah, cabang dari mana? Aduh. Mereka kan tunas. Kita kan Oh, pohon cabang-cabang. pisang berarti mereka pakai tunas. Aduh. Itu cuma istilah aja, Pak. Istilah aja. Oh, istilah. Iya, silakan. Iya. Iya, jadi apa? Jadi kita itu Anda bisa baca bahasa Ibrani, bisa. terus terang sih belum, tapi kan itu kan sudah ada terjemahnya, Pak. Tapi kalau kita mau belajar sebenarnya saya kasih tahu ya, sebenarnya kalau orang Kristen itu di seluruh dunia lah, bukan saya di Indonesia. Sebenarnya kalau kita Kristen itu harus belajar bahasa Ibrani loh. Kenapa hidung tak makin panjang? Kan begini saya kasih tahu Ya, orang kenapa Islam hidung kan tak makin panjang? Enggak begini, orang Islam kan Iya, kenapa? itu kan belajar bahasa Arab semua. Bang Ari, kenapa hidung tak makin panjang setiap berbicara? Ya itu kita, ya aduh. Ini kan kita lagi ngomongin nih. Enggak, jangan Iya. kita bicara tentang hidung lah. Ya, Kita kan hidung lagi yang panjang kalau berbicara kan bohong tuh, makin panjang dia jadi kayak Pinocchio. Enggak, Bu, Pak, buat apa kita kalau buat apalah kita bohong. Kalau kita bohong itu nambah dosa, Pak. Kalau Ya, pembohong nambah hidung panjang kalau bohong. Gini Pak,
Bang Arianto, abang mengatakan Brit Kadesim, berkedesim. Itu bahasa Ibrani apa Brit Kadesim itu? Brib kadasa, bapak aja Iya, Brit penyebutannya udah Kadasam salah. itu apa? Brit Kadasam itu. Brib Arti kadasa, dari Brit Kadasam itu apa? brib kadasa itu Pak, kitab asli berbahasa Ibrani. Aramaik apa Ibrani? Aramaik Ibrani. Tapi Pak, kan kitab aslinya itu semuanya menyebutnya dalam bahasa Ibrani, bukan menyebutnya dalam bahasa Aram tapi Ibrani. Jadi memang kalau Yesua itu waktu di bumi itu berbahasa dalam dua bahasa, Aramaik sama Ibrani, tidak pernah berbahasa Yunani dia. Tapi Nah, terus Aramaik kenapa orang Kristen percaya itu yang bahasa Yunani? itu kan apa? Itu kan terjemahan, kitab terjemahan Pak, bukan kitab asli. Nah, kalau Protestan pakai apa? Itu juga Tanak berkadasa. Mana ada? Enggak, itu di apa? Tapi LAI, tapi LAI yang apa? Penerjemahannya Salah berarti yang LAI, keliru ya. Pak, yang salah. Salah berarti LAI. Iya Pak, jadi kita pakainya YLT sekarang, YLT 3. Mesianik berarti ya Bang ini ya? Ya Pak, kalau jadi seluruh Kristen di dunia, mau Kristen Katolik, Protestan, dan mau Kristen apa saja Pak, Advent, itu harus ikut sama Mesianik, harus mengikuti pola Mesianik yang pola Ibrani. Terus kenapa Mesianik datangnya belakangan? Kok datangnya belakangan sih Pak? Iya, jadi abad 18 itu Advent, abad 19 baru muncul Mesianik. Enggak, sebenarnya itu karena mereka tidak paham pola kekristenan yang benar. Jadi karena Mesianik kita itu sudah tahu, arti Mesianik Pak, apa? Pak, saya kasih tahu ya, Elohim sang pencipta itu tidak melihat kamu datangnya duluan, jadi kamu yang benar. Kamu datangnya belakangan, jadi kamunya nggak benar. Tuh Elohim sang pencipta tidak lihat itunya Pak. Bukan karena Jadi mentang-mentang Anda percaya Elohim menjadi manusia? Elohim Yahweh menjadi manusia, iyalah. Apa sih susahnya Coba bagi di bilangan 23 nomor 19 dibilang Elohim bukan manusia. Ayo. Kenapa Anda bilangnya lain? itu kan itu kan PL di PL Pak, di perjanjian lama itu. Ya emang beda PL dan PB itu emang beda kitabnya. Tuhannya beda. Tuhannya sama. Nah, kalau Tuhannya sama, Tuhan di PL mengatakan Elohim bukanlah manusia. Kenapa di perjanjian baru diyakini Tuhan menjadi manusia, Elohim menjadi manusia? Mana coba ayatnya? Jangan cuma ngomong, mana datanya? Ya, bilangan 23 nomor 19. Pak, Bapak buka kamera dulu. Bapak ini misterius ya. Buka kamera dong. Udah lagi gelap di kamar aku. Iya, tapi tunjukin ayatnya ke aku dong. Tunjukin ayatnya, jangan cuma ngomong dong baru ayatnya nggak ada. Ya udah, pakai kitab Sabda ya. Aduh, Sabda kan baru aduh. Nah, terus mau kitab apa dong? Iya, oke lah, coba nanti aku baru di sini. Ya, bilangan 23 nomor 19. Atau mau yang pakai Pesita, punyanya Aldo? Enggak, Pak. Bapak LT3 aja pakai kalau ada tuh. Kan punya HP kan tinggal download Bapak download ILT3 aja. Download ILT3. Bapak kan bisa download. Iya ya, diajarin kita ya. Udah nanti saya kirim cara downloadnya ya. Diajarin pula kita ya. Iya. Alamak. Ya, kalau nggak mau download ya beli di toko buku lah Pak. Beli di toko lah. Ya, ini dulu kita baca ya. Nih, ini kita baca dulu.
yang versinya LAI. Nih, Elohim Pula bukanlah Yunani nih, manusia. pakai Allah pula Yunani. Oke Pak, silakan baca. Elohim bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Ini PL. Oh, jadi mau minta yang ini. Bentar. Nih, Pesita. Mau bahasa Ibrani kan? Iya. Oke, mau bahasa Ibrani. Emang bisa bacanya? Anda kan ada kan ILT3-nya Pak dalam bahasa Indonesia. Bukan. Kalau saya mah maunya yang asli. Iya, Bisa baca. kalau Bapak bisa baca ya silakan, itu lebih bagus lagi Pak. Itu lebih mantap lagi. Nih, berapa tadi? Oh, ini perjanjian baru aja ini. Bisa. Matius 1 nomor 1 ini. Bisa baca nggak? Iya. Bapak aja lah yang baca, aku kan baru mau belajar bahasa Ibrani. Nah terus dari tadi apaan tuh dibilanginnya? Iya, kan ada ILT3 Pak. Kalau nggak bisa bahasa Ibrani kan baca ILT3 aja, ILT3 atau 4. Kan udah ada. Apa orang ini kayak begini ya? Ya iyalah, bahasa Ibrani aja bisa Bapak buka. Masa ILT3 nggak bisa sih? Bisa? Coba ILT3 download ILT3 dulu, download Udah aku ILT3. bukain LT3 aja yang dari Bible Study ini ya. Nah, Nah, dari Bible Study ya. Loh. Pak Luding ya, Pak Luding. Oke. Ini minta ILT3 ini maksudnya laci nomor 3 gitu. Indonesia ILT3 Indonesia Literal Translation 3. Indonesia Literal Translation 3. ILT itu ya singkatan Pak. dia kan apa bilang kalau usahakan Dito ini ILT, kalau apa di bahasa yang apa Ibraninya itu kan apa MBG ya tadi ya Bang Arya. Bukan laci 3, ILT3, Indonesia Literal Translation 3. Asik diajarin Kang Dito. Itu dah. Bilangan apa bilangin ini jadinya nih? Coba Pak baca, itu gelap nggak ada apanya. Ntar dulu masih diketik. Iya, ILT3. Bilangan, aduh error pula nih. Jadi Pak, Tuhan di PL dan Perjanjian Lama dan Baru itu sama, tidak berubah. Tuhan di kitab Tanak dan Kadasa juga itu tidak berubah. Nah, di PB sama PL juga Yang itu tidak berubah, yang menjadi manusia berarti siapa itu? Berubah nggak tuh? yang begini Pak, yang jadi wujud seperti manusia itu itu manifestasinya Pak. Itu manifestasi Elohim Yahweh. Jadi yang dalam wujud seperti manusia itu manifestasinya Pak, itu disebut manifestasi. Apa inkarnasi gitu maksudnya? Tapi yang lebih tepat Inkarnasi itu kan bahasa untuk siluman. manifestasi namanya. Ya kan? Manifestasi. Inkarnasi itu bahasa untuk Enggak, soalnya siluman, Pak. Pak, kalau inkarnasi itu kurang tepat, pakailah kata yang tepat. Kalau inkarnasi itu kayaknya dari istilah agama lain, Pak, dari Hindu. Jadi, ya pakailah kata-kata yang tepat. Yang tepat ya biasain menyebut kata yang tepat, biasain menyebut nama Elohim yang benar, yang asli, dan biasakanlah menyebut nama Tuhan yang asli. Itu harus 3 itu Pak. Nama Tuhan yang asli dibiasakan sebut.
sebutan yang asli harus dibiasakan. Kata-kata yang tepat sesuai Injil itu harus dibiasakan juga. Aduh. Iyalah. Itu kan perintah firman Tuhan, bukan perintah saya, Pak. Tuhan siapa? Bukan Tuhan siapa perintah dulu? saya, perintah Elohim Yahweh. Perintah firman Tuhan, bukan Ya, perintah perintah saya. Tuhan siapa dulu? Gitu. Tuhan siapa? Iya, enggak, Pak. Kalau Tuhan kurang tepat, Elohim. Pakai Elohim, Pak, yang tepat. Elohim itu kan diterjemahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu sebutan, Elohim juga itu sebutan, tapi sebutan yang asli itu Elohim. Kalau Tuhan, Godlot itu sebutan pinjaman, bukan aslinya, Pak. Bukan sebutan yang asli. Jadi bukan saja ada nama yang asli, ada sebutan yang asli juga. Ya udahlah Pak Arianto aja lah yang buka, coba mana Bibelnya yang bahasa Mana coba ILT berapa? Ayatnya Bilangan. apa? Ayatnya Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 Nomor nomor 19. Heeh. Di sini saya baca ya. Elohim bukanlah manusia Nah, sehingga dia berdusta. kan? Juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Nah, Apakah setelah dia berfirman dia tidak melakukannya? Atau setelah dia berbicara dia tidak menggenapinya? jadi yang di perjanjian baru Elohim siapa yang jadi manusia? Jadi begini, Pak. Jadi Pak Kang Dito tidak paham ayat ini. Yang membaca siapa? Jadi Siapa begini, yang Pak. dibilang tidak paham? Bapak yang tidak paham ayat ini tidak memahami. Yang baca Pak. siapa? Apa pemahamannya? Jadi Ya, pemahamannya apa? Elohim maksudnya Elohim itu iya benar, Elohim itu bukanlah manusia, dia sang pencipta kok. Nah iya, terus yang di Elohim di perjanjian sini baru? ya, Elohim kan ini sebutan yang asli, Pak. Nah, yang di perjanjian Elohim baru? Yahweh, Elohim Yahweh memang bukan manusia, dia sang pencipta. Lalu yang menjadi manusia Elohim siapa? Yang menjadi manusia itu manifestasinya, Pak. Elohim siapa? Manifestasi Elohim Yahweh. Iya, Elohim siapa yang jadi manusia? Aduh, sudah aku yang jadi manusia itu Elohim Yahweh sendiri yang bermanifestasi jadi manusia. Jadi Ya berarti kan Elohim berubah dong, maksudnya manifestasi. Ya itulah, Pak, karena dia bermanifestasi karena dia maha kuasa, Pak. Maleakhi pasal 3 nomor 6. Kasih tahu ya. Beda, Maleakhi pasal 3 nomor 6. Elohim itu berubah atau tidak berubah? Penciptanya aja bisa bermanifestasi, masa Iya, makanya coba bacakan. Ciptaannya aja, ciptaan Elohim Yahweh aja bisa bermanifestasi. Masa Enggak sang dulu. pencipta nggak Coba bisa? sekarang. Pikir Coba dong sekarang. secara logika. Ciptaannya Ya, bisa sekarang. bermanifestasi. Masa sang Ya, pencipta sekarang nggak coba Pak Arianto bacakan Pikir, ke saya Maleakhi pasal 3 nomor 6. Maleakhi. Jadi Bapak sudah tahu kalau sudah saya jawab tadi kan. Jadi Enggak, masih belum, makanya ini aku maju lagi satu dalil Maleakhi Iya. pasal 3 nomor 6. jadi Tuhan itu berubah yang atau jadi tidak manusia berubah? itu manifestasi Elohim Ya, nanti Yahweh dulu, yang makanya baca dulu yang bermanifestasi. ini. Baca dulu Maleakhi pasal 3 nomor 1 nomor 6. Iya, Maleakhi. Bentar. 3 nomor 6. Agak berat ini, susah.
Maliaki 3 nomor 6 ya. Nah, Sebab akulah Yahweh, aku tidak berubah. Karena itu kamu keturunan Yakub tidak akan dilenyapkan. nah, Pertanyaannya berubah di nggak sini itu apa Tuhan? coba? Elohim itu berubah nggak? Sebab akulah Yahweh, aku tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, tidak berubah toh. Iya, Lalu yang manifestasi tadi berubah nggak? ya, Tuhannya nggak berubah, tapi manifestasinya bisa berubah-ubah. Oke, coba Jadi, definisi manifestasi apa? Perwujudan. Nah, Jadi- kalau perwujudan itu dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, berubah nggak? Iya, itu kan karena kemahakuasaan Sang Pencipta. Nah, jadi bingung nih. Tadi Elohim mengatakan aku tidak berubah. Barusan Pak Arianto bilang, Nggak, ya begini, itu kekuasaan, maha kuasanya dia berubah. Begini Pak, yang tidak berubah itu dari dulu dan selama-lamanya itu pribadinya, firmannya, Di mana tulisan atau begitu? pribadinya Di itu tidak mana? berubah. Kenapa jadi ngarang bebas, Pak Ari? Kok ngarang bebas sih Pak? Itu kan emang Kan jelas barusan Anda baca. Aku Yahweh tidak akan berubah selama-lamanya. Dia dapat dilihat atau tidak? Dia bisa dilihat atau tidak dapat dilihat? Yahweh. dia kan dari roh tidak bisa dilihat, tapi kalau dia mau menampakkan dirinya bisa aja kalau mau. Kalau dia roh tidak dapat dilihat, dia berubah menjadi terlihat atau tetap tidak dilihat? Itu kan terserah Elohimnya, bukan kita yang ngatur. Elohim tadi sudah mengatakan aku berubah atau aku tidak berubah. Iya, kadang dia berubah, Pelin-pelan itu gitu kan maksudnya kalau kadang-kadang. Jangan begitu. maksudnya itu kita jangan ngatur Tuhan Pak, itu kan dia Bukan mau berubah. ngatur, Tuhan yang Nggak, ngomong begini, aku tidak begini ya Pak, saya kasih tahu biar saudara. paham ya Pak. Begini saya kasih tahu biar Bapak Jangan paham. jadi Pinocchio. Biar Bapak paham. Kita sama-sama tahu. Yang berubah, yang pribadinya atau kasihnya, atau firmannya tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi manifestasinya itu bisa berubah-ubah setiap saat, setiap detik. Aduh, kalau dia hancur mau. Mina. Jangan kan Kenapa Anda menentang Bible? Bible yang mengatakan aku Yahweh tidak berubah. Kenapa Anda yang berpikir Yahweh berubah? Ayo. iya tidak makanya Pak, Apa? baca secara keseluruhan itu Bible, jangan dipukul. Kenapa jadi keseluruhan? Kalau Yahweh mengatakan aku Yahweh tidak berubah, kenapa Anda yang menginginkan Yahweh berubah? Memang maksudnya yang tidak berubah di sini firmannya, kasihnya tidak berubah-ubah, tidak seperti manusia berubah-ubah, berubah-ubah sifat tingkah laku. Nah, kalau manusia berubah-ubah, Yesus manusia atau bukan? Aku bilang dia manifestasi Sang Pencipta sendiri. Sang Pencipta tadi berubah atau tidak berubah? Yang berubah itu manifestasinya yang berubah, tapi ketuhanannya nggak berubah. Nih, Kasihnya, firmannya nggak berubah. kenapa jadi Di mana kekasih? Pak? Coba tunjukin ayatnya. Ada nggak firman Tuhan berubah atau ada ayatnya kasih berubah? Kasih Elohim berubah, firman Tuhan berubah, ada nggak ayatnya? Pak Ari, ya. Coba Saudaraku, Bapak tunjukin ayatnya, ada nggak ayatnya? bahasaku, saudaraku yang terkasih. Iya. Di dalam nama Bapaknya Elohimnya Yesus. Nih ya. Nih, Bapak aja masih pakai nama Helenisasi. Bahwasanya nih Maliaki 3 TB nih ya. Mau pakai yang apa nih? Nanti dulu. BMIK. Akulah Yahweh dan aku tidak berubah. Yang ngomong siapa? Yahweh Iya, bukan? akulah Yahweh dan aku tidak berubah. Coba baca sampai habis. Apanya sampai habis? Karena Enggak, saya itu mau tunjukin. kamu keturunan Yang Yakub. ngomong, yang bicara akulah Yahweh ini siapa? Iya, Sang Pencipta Elohim.
Sang pencipta mengatakan aku berubah atau tidak berubah? Iya, maksudnya yang memang sang pencipta itu tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi yang Maksudnya manifestasi yang itu tidak Yahweh berubah atau itu bukan? firmannya nggak berubah, kasihnya Ya, nggak berubah. lalu yang manifestasi tadi itu berubah atau tidak berubah? Ya, yang namanya manifestasi bisa berubah suka-suka Elohim lah. Nah, kan? Mau Jadi mau bingung. bermanifestasi Jadi dalam wujud bingung. merpati, dalam Jadi wujud bingung, tiang kan? awan, tiang api, dalam wujud punggung tangan. Jadi bingung, kan? Jadi bingung, kan? Barusan kita sama-sama sepakat. Enggak begini Pak, begini Pak. Yahweh yang bilang, Begini tidak Pak, saya berubah. sudah bisa paham cara berpikir. Jadi cara berpikir Bapak ini itu namanya Bapak itu membatasi kemakuasaan Elohim kalau begitu. Bukan memaksa, kan Elohim yang ngomong aku tidak berubah. Iya. Yang tidak berubah itu firmannya nggak berubah, kasihnya nggak Saya lagi nggak berubah. berbicara firman, saya berbicara Elohim. Aduh. Kalau menurut Bapak Elohim ini siapa coba? Siapa sih yang Bapak maksud Elohim di sini? Ya Elohim ini kan pencipta nih, Tuhannya Musa, Iya. Tuhannya Abraham. Iya, namanya siapa Pak? Yahweh, iya kan? Nah, kalau Yahweh yang kalau bicara. manifest kalau jadi begini Pak, Yahweh saya yang kasih tahu. berbicara. Elohim, Yahweh ini yang Yahweh ngomong ini nih, maha kuasa saudara. enggak? Yang ngomong ini Dia kan maha Yahweh. kuasa enggak Pak? Jangan ke doktrin, ini tulisannya. Oh, Firman doktrin. Tuhan Yahweh Emang ini mengatakan. Elohim maha kuasa itu doktrin. Tuhan Yahweh ini mengatakan, Kok Bapak bilang akulah doktrin sih? Yahweh, akulah Yahweh dan aku tidak berubah. Yang berbicara Yahweh sendiri atau bukan? Iya, dia sendiri. Kalau dia sendiri yang bicara, kenapa Bapak mengatakan Yahweh itu berubah menjadi manifestasi tadi? Di mana dalilnya? Maksudnya aku berubah menjadi yang manifestasi. tidak berubah di sini. Pak pikir dong secara logis, yang tidak berubah di sini firmannya Jangan nggak berubah, berbicara kasihnya doktrin. nggak berubah. Saya pengen tahu di mana Pak Rianto meyakini bahwa Bapak, Yahweh Bapak. berubah. Jadi, jadi bolehlah bilang berubah, tapi maunya Bapak berubah dalam bagaimananya? Oh, enggak. Maunya Bapak. Menurut saya meyakini firman Jadi ini enggak, berarti Yahweh kalau itu menurut tidak Bapak, berubah. Bapak beranggapan firman Tuhan itu salah. Begitu. Ini kita bicara Yahweh Firman bukan Elohim itu firman salah. Yahweh. Kita berbicara Yahweh bukan bicara firman Yahweh. Ayo. Emang Di mana datanya Yahweh itu manifestasi menjadi manusia? bermanifest. Iya, Di mana? turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia itu kan ada Di ayatnya. mana datanya, di mana Yahweh sendiri atau Elohim yang menjadi manusia, di mana tertulis di Bible? Ada ayatnya. Iya, di mana? Coba sebentar. Bentar Pak. Ayat yang Iya. paling aku Mana? Kalau memang ada berarti Yahwehnya plin plan dong. Abi dia Kang bilang Dito. tak dia, berubah. dia kan Kang Dito, dia saya kan- jadikan momot ya Kang Dito ya. Enggak ada ayatnya Saya mau begini. makan bentar. Yahweh, Oke, Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia. Itu kan ada lagunya juga, Pak. Enggak, saya nggak Yahweh. nanya lagu di mana di Bible ada tertulis. Iya. Aku Yahweh menjadi manusia di mana? Sudah bisa Kang Dito? Coba dites. Sudah. Oke. Saya makan bentar. Oh, sahur. Istri tidur jadi bikin mie goreng saya. Gara-gara hotel Oh. kita makan mie goreng tengah malam. Yohanes 1 ayat 14. Coba Yahweh menjadi manusia atau Iya. bukan? Apa? Firman Yahweh menjadi manusia. Firman Yahweh itu Yahweh atau bukan? Firman Yahweh itu sendiri. Jadi Yahweh yang menjadi Yesus.
Iya, Jadi Yesus itu Yahweh. iya, Yesus ini firmannya Yahweh atau Yahweh itu sendiri? iya, Yahweh itu sendiri. Kalau dia mengatakan, mengaku seperti pikiran Anda, Yesus ini adalah Yahweh itu sendiri, firmannya Yahweh yang adalah Yesus Sang Pencipta, kenapa di Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firmanku yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Iya, Apa maksudnya? karena Ayo. dia berbicara itu karena semua yang dia katakan, yang diucapkan itu dari Elohim. Kan Elohim udah jadi Yesus katanya. Iya, tapi Lalu kenapa dia bilang firman? Firman siapa lagi yang dibilang Yesus? maksudnya firman Sang Pencipta, firman Elohim Yahweh. Ayo pelan-pelan kita ya, Masa kita bedah itu pelan-pelan aja ya. Bapak nggak paham sih. Jangan bilang masa kayak begitu saja. Anda di sini yang kelagapan. Anda mengatakan firman Elohim adalah Elohim itu sendiri yang menjadi manusia, Heeh, menjadi Yesus. iya, Lantas Yesus mengatakan kepada muridnya, segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ini firman siapa lagi nih? iya, Yang dikatakan Yesus. dia mengatakan begitu karena Pertanyaannya, diutus Yesus kan ke dunia sang ini firman. memberitakan No, firman. no. Shh. Yesus kan sang firman yang menjadi Iya. manusia. Heeh. Lalu yang dikatakan Yesus tadi, segala firman yang kau berikan, ini firman yang mana? Iya, segala firman yang engkau berikan, maksudnya firman yang Iya, firman mana lagi? Kan sudah jadi Yesus firmannya Elohim. Tuhan. Jadi Bapak Yesua ini firman hidup loh, firman hidup atau Torah hidup. Ya, terus lalu yang disampaikan Yesus tadi, yang menerima dari Bapa, dari Elohim. Yang disampaikan itu adalah perkataan. Oh, jadi firman perkataan. Iya, perkataan dari sang Bapa, sang Elohim. Katanya Elohim Yesus itu sendiri berubah menjadi Yesus. Kenapa jadi bingung? Aduh, Bapak nggak paham, nggak ngerti. Bukan nggak paham, nggak ngerti. Anda yang kebingungan, cuman bingung aja Anda mengatakan. Tadi Anda bilang Elohim itu yang menjadi manusia. Iya. Kan begini, karena Yohanes 10 ayat 30, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Loh, kok jadi lari kemana-mana? Aku Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Jadi kalau Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Apakah Elohim mengutus Elohim? Iya. Apa Jadi ada salahnya? dua Elohim. Enggak begini. Elohim Yahweh itu mengutus dan diutus. Dia mengutus dan diutus. Siapa yang mengutus Elohim? Yang mengutus itu Bapaknya. Nah, Bapaknya kan Elohim. Yesus kan Iya. Elohim. iya. Yesus Kan Elohim dia bukan? dia kan yang mengutus dan yang diutus. Siapa yang mengutus, siapa yang diutus? Yang mengutus Bapa. Elohim. Yang mengutus itu Bapa, yang diutus Elohim. itu Bapa itu kan Yeshua Elohim HaMashiach. Bapak kan Elohim. Iya, yang mengutus itu Elohim Yahweh yang mengutus. Iya, Elohim Yahweh kan jadi manusia. Yang diutus itu Yeshua HaMashiach. Nah dulu, tadi bilangnya Elohim menjadi manusia. Kenapa manusia jadi utusan Elohim? Kan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu, bahkan ada ayat yang menyatakan Ya, aku kalau di dia dalam jadi dia dan dia di satu, dalam aku. Kalau dia jadi satu, Pak Ari, dia juga mengatakan kepada murid-murid bahwa murid-murid itu juga menyatu dengan Yesus. Iya, Apakah murid-murid menyatu. juga Elohim? Bahkan bukan aja murid-murid, kita juga menyatu. Kita juga Ya, menyatu berarti di dalam maknanya Yeshua bukan HaMashiach. Yesus dengan Kalau Bapa kita itu satu. mengikuti firman-Nya. Lo putar-putar kemana-mana ya, kurasa Bapak ini.
Aduh, Bapak. Iya. Enggak noh. Bapak yang mengatakan Elohim itu berubah menjadi Yesus. Semua yang Yesus Masya itu katakan, yang dia itu dari Elohim, dari Elohim Yahweh. Ini belepotan kemana-mana nih Pak Arianto ini. Enggak, Pak Kang Ditonya yang nggak paham, Pak Ya gimana mau paham? Coba kita ulangi pelan-pelan ya. Nah, aku sudah kasih tahu nggak paham, nggak ngerti. Iya, kita ulangi pelan-pelan. Coba Iya. nanti pekaknya di mana? Hmm. Elohim berubah menjadi manusia. Iya, benar. Oke, Elohim yang menjadi manusia ini Yesus. Begini Pak, kalau Elohim Dan menjadi bingung kan? manusia itu kurang Anda yang kurang bingung, tepat. padahal saya Enggak, mengulang perkataan Anda. Begini begini Pak, supaya bisa Bapak paham. Kalau Bapak bilang Elohim menjadi manusia itu kurang tepat. Lah kan tadi Anda yang mengatakan begitu. Begini ya, yang benarnya ya, yang tepatnya Elohim Yahweh berubah menjadi seperti manusia. Jadi harus ada kata sepertinya di situ. Jadi manusia Yesus Elohim ini Yahweh. bukan. Elohim Yahweh berubah menjadi seperti manusia. Jadi kata sepertinya itu harus ada di situ. Seperti. Kata sepertinya jangan dibuang. Jadi yang seperti manusia kan apakah harus manusia? Ya, wujudnya Ya kalau aja kita coba seperti cari, manusia, tapi coba dia kita bukan cari tahu manusia. dulu. Kita cari tahu dulu dari binatang apa yang seperti manusia. Enggak, memang begini Pak. Enggak begini, kalau menjelaskan tentang Yesus Hamasya yang adalah utusan, kalau tidak ada kata sepertinya di dalam, kita nggak bakalan paham. Jadi kalau dibilang dia jadi manusia itu salah, kurang tepat. Yang benar Lah kan itu tadi Anda yang ngatain. Anda ya, salah. jadi berarti. aku ajarin Bapak aja. Jadi Lu kok ngajarin tadi ngomongnya kata begitu, sekarang salah. kata seperti itu jangan dibuang. Jadi kalau dibilang datang ke dunia ini seperti manusia itu kurang tepat. Kurang tepat kalau dibilang datang ke dunia ini jadi manusia. Jadi harus ada kata sepertinya di dalam. Jadi Ya monyet dong. Ah Bang Ari. Yang seperti manusia kan cuma monyet. aduh Tuhan. Kok disalahin Seperti pula? di sini menunjukkan kalau dia itu bukan manusia, wujudnya aja yang manusia, Pak. Wujudnya manusia. Ya berarti dia Pak, manusia. Pak, begini, Pak, aku kasih tahu ya, Pak. Kalau Bapak misalnya ujiannya, baru Bapak tidak ada kata sepertinya di dalam itu, Bapak nggak lulus loh. Seperti itu bahasa aslinya apa? Seperti atau menyerupai. Iya, bahasa aslinya apa? Itu kan kitabnya kayak bahasa Ibrani lah, bahasa Ya, Yunani. iya apa? Bahasa Ibrani-nya seperti itu apa? Ya, nantilah lihat nanya sama Nah, Dola. Anda ngomong harus ada sepertinya tapi nggak tahu bahasa Ibrani-nya apa sih? Aku kan terus terang baru mau belajar bahasa Ibrani. Ya kalau masih mau belajar kenapa Kata-kata Ibrani ngajarin? itu cuma masih aku bisa dihitung dengan jari, saya tahu. Oh, lantas gimana? Kenapa? Makanya Kenapa harus di Bible? sebenarnya orang Kristen itu harus belajar bahasa Ibrani. Ya, tapi gini Pak Ari, kenapa di Bible ada tertulis dewa-dewa Pak? Di Dewa-dewa. Perjanjian Baru. Dewa mana, Pak? Dewa Zeus. Mana ayatnya di mana? Kisah Para Rasul pasal 14 nomor 13. Datanglah imam dewa Zeus. Mana coba aku lihat. Nggak pernah baca ini. Kisah Para Rasul berapa coba? 14 nomor 13. Kisah Para Rasul 14 nomor 13. Datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Dia datang membawa lembu-lembu jantan. Ayat keberapa? 13. Ayat 13 coba. Lalu imam dewa Zeus yang kuilnya berada di depan
Nah, bersama orang banyak membawa lembu-lembu jantan dan karang-karang bunga ke pintu gerbang kota. Mereka ingin mempersembahkan kurban kepada rasul-rasul itu. nah, Tetapi ketika Barnabas dan Paulus mendengar hal itu, mereka menggoyahkan jubahnya, melompat ke orang itu dan berteriak, jubahnya Dewa Zeus dikoyak-koyak kami juga. adalah manusia biasa yang sama seperti kamu. Kami memberitakan kabar baik kepadamu agar kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Elohim yang hidup yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Ya iya. Jadi siapa Dewa Zeus siapa? Jadi begini. Ini ada dari kopnya di atas. Udah jangan ngarang bebas, nanti hidungnya makin panjang kayak Pinocchio. Enggak, Ayo. begini, para murid-murid Yesus Masya itu mencegah penyembahan berhala. Pertanyaannya, Imam Dewa Zeus itu yang bawa lembu itu siapa? Iya, ini Dewanya kan siapa? mencegah penyembahan berhala di sini. Bukan, yang datang itu Imam Dewa Zeus itu siapa? Imam Dewa Zeus itu Mana? nah, Di ayat mana tadi, Kisah Para Rasul 13 tuh? jadi di situ tertulisnya datanglah. Enggak, Maka begini. datanglah. Lalu iya, begini makanya harus dibaca keseluruhan ayatnya Pak, biar Iya ini kan namanya tadi udah dibaca, ayat Anda ini yang namanya. baca. Kan Anda yang baca, kenapa ya? Iya. Lalu Imam Dewa Zeus yang kuilnya berada di depan kota bersama orang banyak membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga ke pintu gerbang kota. Mereka ingin mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Nah, rasul-rasul ini ternyata atasannya Imam Dewa Zeus ini. Gimana Mereka ingin mempersembahkannya, tetapi rasul-rasul menolaknya, Pak. Bukan, itu Imam Dewa Zeus yang datang. Aduh, baca sampai ke bawah ya Pak. Tetapi ketika Barnabas dan Paulus mendengar hal itu, mereka menggoyahkan jubahnya, melompat jubahnya ke siapa itu? orang itu dan berteriak. Siapa yang dikoyak jubahnya siapa? Dewa Zeus atau Paulus dan Tapi Barnabas? ketika Barnabas dan Paulus mendengar hal itu, mereka menggoyahkan jubahnya. Nah, Melompat jubah ke siapa yang orang dikoyak? itu dan Ayo. berteriak, mengapa kamu melakukan hal ini? Kami adalah manusia biasa yang sama seperti kamu. Kami memberitakan kabar baik kepadamu agar kamu meninggalkan perbuatan sia-sia. Siapa yang dan manusia di berbalik situ? kepada Elohim Dewa yang hidup yang Zeus. telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Jadi begini Pak, kisahnya di sini Oh, so menceritakan tahu, tentang, katanya masih belajar dibilang, sekarang jelasin. aduh, di sini mereka mau mempersembahkan itu. Bukan, pertanyaan saya bukan mereka mau apa. Imam Dewa Zeus itu siapa? Imam Dewa Zeus. Iya, yang datang itu. Lalu Imam Dewa Zeus yang kuilnya berada di depan kota. Nah, itu siapa? Imam Dewa Zeus. Nah, sopo itu? Imam Dewa Zeus itu adalah orang kok orang pula di situ tulisan dewa kok? berhala Pak. Itu Dewa Zeus, dewa sama orang beda. Iya. Itu siapa? Imam kan itu pemimpin ibadah, Nah, berarti dewa jadi pemimpin ibadah begitu. Maksudnya imamnya Dewa Zeus, imamnya pemimpin berhala. Di mana? Coba baca ulang, ada nggak tulisannya di situ? Maka datanglah Imam Dewa Zeus. Lalu Imam Dewa Zeus yang kuilnya berada di depan kota bersama orang banyak Kuil siapa? membawa Dewa lembu-lembu, Zeus. jantan dan Membawa lembu. karangan-karangan buah ke pintu gerbang mereka. Oh, karangan-karangan bunga, bukan buah. Tidak begini Pak, di sini. Apa? Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam wujud manusia. Nah, itu manifestasi tadi. Jadi emang ajaran Yunani Kristen ini. Begini Pak, begini dewa Pak. turun. Jadi begini Pak. Dewa Jadi turun saya menjadi kasih manusia. tahu ya Pak di sini ya. Sedangkan dewa-dewa saja, dewa-dewa saja bisa bermanifestasi, bisa dalam wujud lain. Masa sang Ya pencipta berarti tidak- Tuhan yang Anda yakini sama kayak gitu.
Oh, jangan samakan, Pak. Karena Nah, Anda karena yang menyamakan, kan pribadinya Anda sendiri beda. yang menyamakan barusan. Begini, Pak. Pribadinya beda. Apakah karena begini, Pak? Apakah karena orang itu mirip? Apakah karena orang itu mirip? Kok orang? Kan lagi Enggak, bicarain supaya dewa sama Tuhan, kenapa ke orang? supaya Bapak paham. Apakah karena orang itu mirip, tinggal dalam satu rumah, mirip satu pengajaran, apakah itu sifatnya bisa sama? Kan kita lagi Tingkah bicarain lakunya bisa Tuhan, sama? kenapa disamain dengan manusia? Enggak, saya kasih contoh biar Bapak paham. Ya enggak sama lah Enggak, contohnya. begini, Masa Pak. kita bicara Tuhan, contohnya manusia. Enggak, Pak, begini aku kasih tahu ya. Inilah yang orang sebut serupa tapi tak sama. Apa itu? Serupa tapi tak sama. Jadi Sama-sama sama-sama lubang, tapi bermanifestasi. satu lubang di atas, satu lubang di bawah, begitu maksudnya. Serupa tapi tak sama. Bukan, Pak, maksudnya maksudnya jalan ceritanya, jalan ceritanya atau caranya itu, caranya penyembahannya atau jalan ceritanya itu sama, serupa tapi tidak sama, pribadinya nggak sama. Jadi pertanyaan saya tadi jawabannya apa? Dewa Zeus itu, Imam Dewa Zeus itu siapa? Iya, Imam Dewa Zeus Kenapa itu harus- adalah apa? Dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Nah itu dia, itu kepercayaannya siapa? Jadi Kan tadi kaum muslimin ya, yang dimana baku hantaf sesama Kristen. Nah, jadi kita menjadi seorang muslim itu wajib berbangga ya, ketika Allah berikan kita akal, diperintahkan kita untuk menggunakan akal, karena di dalam Islam itu ya, berakal terlebih dahulu barulah beriman, berbeda dengan di agama lain ya. Pokoknya imani saja dahulu, baru nanti gunakan akal. Jadi kalaupun nanti kontradiksi dengan akal kita, bertolak belakang dengan akal kita, maka akal kita yang akan mencocok-cocokkan dengan iman kita, kan begitu ya. Jadi wajib kita bersyukur ya sebagai umat Islam, yang dimana keselamatan itu adalah sebuah kepastian, gitu ya, pengajaran dari para nabi. Karena memang dari setiap agama itu awalnya dari yang satu ya, kecuali agama-agama yang menyembah pohon, menyembah apa namanya agama lokal itu bukan pengajaran dari para nabi. Tapi kalau seperti Hindu, Kristen, Buddha, Islam itu dari pokok yang satu. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam menerima pewahyuan ya di gunung Tursinai itu, orang-orang Yahudi kala itu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu ketika ditinggalkan, mereka tuh membuat patung lembu ya untuk disembahnya, membuat anak patung lembu ya, patung lembu yang terbuat dari emas, lalu mereka menyembahnya sambil menari-nari dan berjoget-joget. Itu bangsa Israel dahulu ya, yang diselamatkan oleh Musa dari perbudakan di tanah Mesir itu. Nah, buahnya ya, sempalannya sampai ke Hindu, sempalannya sampai ke Buddha, kan itu. Makanya itulah, kita umat Islam ini masih tetap dari pokok yang satu, pengajaran para nabi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Husseini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.